warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Nur Astriastuti dalam Prima Podcast. Nah, pemirsa sekalian, masih dalam rangka memeriahkan bulan bahasa, kali ini kita kedatangan lagi salah satu narasumber yang kira-kira sepertinya kadang terlihat di televisi ya. Jadi penasaran, mari kita buka masker saja ya, karena sudah vaksin juga ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Iya, ini tadi habis konser selama 3 jam ya. Butuh asupan. Alhamdulillah. Iya, senang sekali bisa hadir di studio ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Kita kenalan dulu nih ya. Panggilannya Kak Mudrika Nacong. Panggilannya Kak Mudrikan atau Kak Nacong? Kalau di brand saya di sosial media, memang saya angkat nama Nacong itu, tapi di depannya ada Daeng Nacongnya. Oh, Daeng. Iya, karena unik gitu kan. Iya. Tapi saya dipanggil biasa Ikan aja. Oh, Ikan Kak saja. Ikan. Oke. Nah, mungkin mau minum dulu Kak? Tadi habis Bisa. ngobrol sama ini. Oke, enggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke. Tadi saya sempat agak gimana ya, harus mewawancarai orang yang biasanya jadi pewawancara. Justru di situ kita kadang merasa canggung sendiri ya sebagai pewawancara, terus balik diwawancarai seperti itu. Nah, itu dia. Mungkin tapi gini pemirsa, rasanya ya, gini ya rasanya diwawancara sama agak, orangnya. gimana ya, tadi awalnya agak nervous sih, tapi setelah dengar beberapa bahan pembicaraan dari Kak Ikan tadi di materi yang diadakan oleh HMJ di Banesia, bahwa kita harus merasa sederajat dengan yang kita wawancarai, meskipun itu hanya dalam konteks wawancara itu sendiri. Ya. Oke, Kak Ikan ini orang-orang yang sibuk ya, mungkin pemirsa sekalian kadang melihat wajahnya di TV. Nah, akhirnya beliau menyempatkan diri untuk datang ke Universitas Ponri Magalatung di Prima Podcast. Kira-kira untuk kesibukan belakangan ini, kesibukannya apa aja nih Kak? Saya kesibukannya ini memang di media grup kami, tidak apa-apa disebutkan ya? Iya, oh ya, saya di MNC Media Group, RCTI Global, iNews. Bahkan sebelum ke tempat ini, itu saya siaran dulu sampai jam 10 malam. Oh, jadi masih lumayan. sempat kerja dulu. Kerja dulu. Jadi Sibuk, dijemputnya itu dari kantor langsung menuju ke sini. Jadi tibanya subuh, alhamdulillah. Tapi sehari-hari memang saya kerja di media, kuliah juga membantu pemerintahan di bidang komunikasinya seperti itu, untuk menyiapkan rilis sesuai dengan materi kita tadi juga, dan ada beberapa memang misalnya konten-konten video yang harus disiapkan. Tapi secara umum overall bahwa saya bekerja di bidang ilmu komunikasi, di bidang komunikasi. Di ilmu komunikasi ya. Kalau Kak Ikan tadi bilang kan sudah ada di MNC Group, di Pemprov juga. Mungkin bisa dijelaskan sedikit detail-detail dari pekerjaannya apa aja. Ini saya kurang bisa menyebarkan ini apa ya pekerjaannya, soalnya agak banyak juga yang disebutin tadi. Kalau misalnya di MNC Media itu kan lebih ke presenter. Jadi lebih ke presenter berita, talk show juga seperti ini. Tapi saya juga turun meliput ketika itu membackup teman-teman reporter seperti itu. Dan yang utama itu adalah reporter untuk laporan di nasional. Ini ketika ada peristiwa yang terjadi di Makassar, termasuk di seluruh wilayah Indonesia Timur, itu biasanya kami diterjunkan seperti itu. Jadi melaporkan ya dari Makassar kami melaporkan. Sedangkan misalnya kalau di Pemprov ini lebih kepada, dulu saya di Humas, jadi kerja Humas. Walaupun jurnalis dan Humas ini ada sedikit perbedaan. Kalau di Humas kan lebih kepada manajemen organisasi seperti itu. Nah, ini kita buat rilis, buat sambutan, buat presentase, bahkan untuk sosial media pimpinan dan instansi itu sendiri. Oh, jadi yang mengurus bagian di situ. Bagian ya? sosmed media. Kabarnya Kak Ika ini juga sebagai dosen ya, dosen kemana-mana. Terbang mungkin ya kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah, artinya gini, di tengah kesibukan, karena memang saya sangat mencintai dunia kampus seperti itu. Bahkan di salah satu segmen di sosial media saya mainnya hanya di Facebook gitu. Jadi ada Daeng Campus Live. Jadi itu memang fokus ke kehidupan kampus. Yang pasti bahwa saya mengajar di situ dan memberikan ilmu komunikasi. Oke, berbicara soal kampus nih. Bagaimana sih Kak Ikan ini sebelum menjadi seperti sekarang ini, bagaimana kehidupan kampus dari Kak Ikan sendiri? Pokoknya buat saya itu fase menjadi mahasiswa itu salah satu fase
paling membahagiakan di hidup saya. Walau alam kalau misalnya nanti ada fase-fase yang menurut saya bahagia, tenang, damai, seperti itu. Yang pasti waktu pas mahasiswa saya di ilmu komunikasi Unhas, walaupun kuliahnya 7 tahun, tapi agak lama ya? agak lama ya. Tapi saya aktif di organisasi juga bekerja. Selain itu juga memang dulu menjadi penjaga lab untuk laboratorium dan radio. Jadi saya itu bermalamnya di kampus seperti itu. Jadi itu gambarannya seperti itu. Jadi memang untuk membentuk Kak Ikang yang sekarang ini tidak gampang gitu. Ada banyak suka dan duka dari perjalanannya dari awal menjadi dari mahasiswa dari mahasiswa sudah mulai bekerja, pada akhirnya sekarang mendalami keahlian tersebut sampai menjadi profesi. Iya. Nah, ini menjadi hal yang menarik bahwa prosesnya harus dinikmati. Ataupun kalau misalnya nanti menemukan jalannya, ya memang di situ karena kita sudah memilih beberapa bidang. Akhirnya, oh ya, saya ternyata lebih the bestnya saya ada di dunia broadcasting seperti itu. Yang pasti sih kalau mahasiswa enjoy all the process deh, walaupun mungkin terlihat masih meraba-raba, masih apa sih yang sebenarnya saya lakukan di kampus ini, jalani saja insya Allah. Nikmati saja jalannya, iya. Oke, Kak Ikang ini kan tadi sudah ada di dunia broadcasting, juga bekerja di Pemprov. Nah, saya juga dengar kabar katanya Kak Ikang ini juga pernah mengikuti dapat bocoran ya dari dapat bocoran, Pak dosen. bisikan-bisikan dari Pak dosen katanya kakak ini pernah mengikuti casting salah satu film Indonesia. Bisa diceritakan filmnya? Hari itu kan waktu saat mahasiswa saya sebenarnya lagi pemilihan ketua himpunan. Karena saya tidak mau jadi ketua himpunan, bukan sih sebenarnya, ada jeda ya. Akhirnya saya apply. Ternyata muka saya yang lolos di websitenya dengan artis yang ada. Akhirnya itu diceritalah satu kampus, wah memberikan artis-artis. Daripada saya kemudian merasa tertekan, ya udah, ya sudah, saya masuk saja begitu, ikut proses audisinya. Saya ikut ketika Cinta Bertasbih. Alhamdulillah sampai ke Jakarta seperti itu. Tapi memang pada saat kuliah itu dulu saya aktif ikut lomba, walaupun bukan bidang saya. Setiap 2-3 bulan itu mewakili Sulawesi Selatan atau mewakili kampus untuk berlaga pada berbagai bidang. Baik itu lomba menulis, akhirnya menang lomba penulisan buku Pak SBY harus bisa dari puluhan ribu tulisan seperti itu. Ikut audisi ketika Cinta Bertasbih yang disebutkan tadi, walaupun sama sekali tidak ada pengalaman di bidang dunia perfilman seperti itu. Kemudian juga sempat ikut audisi presenter di TV One. Saya masuk sebagai finalis dan juga akhirnya ikut lagi audisi presenter di Kompas TV Juara 1. Ada sih banyak lomba yang saya ikuti, tapi yang saya sebutkan tadi mungkin yang sangat berkesan ya, karena bertarung dengan ribuan orang. Masuk sebagai finalis bukan bidang saya, mungkin karena faktor lain. Oh ya, ada satu juga namanya I'm President, itu audisinya hampir 2 tahun. Alhamdulillah saya masuk sebagai top 5 begitu kan. Dan sempat jalan-jalan ke Dubai juga gitu. Alhamdulillah ke luar negeri. Makanya pada saat mahasiswa saya mencoba berbagai hal, ataupun kalau misalnya gagal mungkin belum waktunya, atau ilmu saya yang belum sampai di situ, usaha saya belum sampai, atau mungkin pada saat gelar tersebut didapatkan oleh orang lain, dia yang lebih baik ketika hal tersebut. Tapi menurut saya ketika kita semua melakukan hal sama-sama kuatnya, sama-sama inginnya, usaha kita sama besarnya, dua faktor yang menentukan itu menjadi milik kita atau kita menang atau tidak, yaitu pertama kita menjadi diri kita yang terbaik, dan yang kedua adalah faktor laki, faktor keberuntungan. Dua hal ini ketika Anda menjadi yang terbaik dan faktor laki, insya Allah itu akan Anda dapatkan apa yang diinginkan. Itu yang dipegang sama Kak Ikang. Tadi kan sudah bolak-balik ke Jakarta ya waktu audisi casting juga. Berarti sudah sering ketemu artis ya di TV. Oh, ini terutama yang di ketika Cinta Bertasbih. Ada satu momen kita dikumpul untuk malamnya itu kan. Terus teman saya bilang begini, kan dia di belakang lo. Bilang siapa? Sastia Adia Meka gitu kan. Terus ternyata kita audisinya sama dengan Mas Dude Herlino, dengan Syahrul Gunawan, dengan semua artis-artis yang lain. Saya bilang, kodong,
apalah saya ini beruntungku, masya Allah, kenapa Kak ada di sini tuh, dari Kak Makassar begitu ketemu, bahkan artis juga ternyata harus audisi ketika untuk mendapatkan peran di sebuah film, dan akhirnya saya dari Makassar bersama di Arsil. Banyak momen yang kami lalui selama proses audisi itu. Alhamdulillah teman saya yang mendapatkan peran utama, saya tidak mendapatkan peran di sini, tapi pada saya saat KKN ada kuisnya yang saya ikuti, ternyata kemudian keluar pengumuman saya menang umroh. Jadi kan ada ini film, ada hadiahnya umroh dan ke Mesir. Saya tidak masuk sebagai pemeran utama dan peran yang lain gitu kan. Tapi ternyata saya dapat hadiah umrohnya. Oh, rezekinya memang di sini. Jadi santai saja kalau misalnya sudah diatur ya. Seperti itu. Tidak dapat di sini, malah dapat yang lainnya juga. Ya. Oke, hari ini kan tadi Kak Ikan ini diundang menjadi pembicara dalam pelatihan jurnalistik oleh Himoprodi di Indonesia, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, melihat antusias dari para pesertanya, bagaimana tanggapan Kak Ikan? Saya, saya jauh-jauh dari Makassar, I will do my best. Luar biasa sekali, bukan persoalan sibuknya ya, maksudku ini anak-anak harus mendapatkan sesuatu dari saya, bukan anak-anak sih, teman-teman ya, jadi kayak terasa tua gitu ya, jadi harus mendapatkan sesuatu. Sebenarnya materinya saya kerjakan semalam untuk PPT-nya, cuma ada yang beberapa yang saya gabung gitu kan. Awal-awal saya merasa mungkin karena jam ngantuk ya, saya dapat jam 1 gitu kan. Anak-anak harus saya pancing. Akhirnya pertengahan ke belakang, semangat. Bahkan pada saat praktek, ternyata ini anak-anak memang butuh praktek di situ dipancingnya. Alhamdulillah. Tapi ini saya alami juga pada saat 16 tahun lalu, pada saat menjadi maba. Mungkin mereka masih meraba-raba apa sih sebenarnya ini yang dijelaskan, apalagi kan mereka fokusnya ke bahasa Indonesia, sementara kami fokusnya ilmu komunikasi, walaupun ada hubungannya. Makanya tadi saya jelaskan, yang penting kalian dapat ilmu dasarnya, mungkin dalam prosesnya kalian akan mendapatkan, ini toh yang dimaksud oleh Kak Mutrika nanti. Tapi yang pasti bahwa saya melihat semangat anak-anak Sumpah Pemuda semua ini. Tidak perlu 10 pemuda ya, tapi dia bertepatan di 28 Oktober ini luar biasa sekali. Alhamdulillah, saya merasa terima kasih sudah diundang di sini. Iya. Jadi nostalgia ya tentang bagaimana waktu kuliah. Sama dengan studio ini, Mbak. Ini kan awal-awal merintis radio kampus juga, kami bau-baunya itu mengingatkan loh, karena katanya itu hal yang paling cepat membawa ke momen masa lalu itu adalah aroma makanan, aroma lem dinding. Masya Allah, iya. Radio kampus awal waktu di kami rintis juga seperti ini. Sukses lah untuk teman-teman, luar biasa sekali standarnya ini, standar broadcast sudah. Oke, terakhir nih saya mau minta closing statement dari Kak Ikan. Bagaimana harapannya untuk, apalagi ini kan berkaitan dengan Sumpah Pemuda ya, bagaimana harapannya untuk para pemuda Wajo khususnya yang ada di Universitas Polri Magalatung? Untuk teman-teman di universitas ini, saya berpikir ya bahwa potensi kita sebenarnya sama, mau itu Anda di Makassar atau di Wajo, apalagi kan akses informasi sudah bisa didapatkan dengan mudah. Artinya potensi kita untuk bersama-sama sama. Artinya gini, cari apa yang menjadi keunggulan teman-teman, keunikan teman-teman, itu yang akan menjadi branding position yang berbeda. Artinya tetap maju. Karena ada persoalan sebenarnya kita, termasuk saya ketika anak Makassar yang harus ke nasional, ke Jakarta berkompetisi, ada rasa minder ketika kita merasa bahwa teman-teman yang di tingkatan skalanya lebih besar itu lebih baik daripada kita. Ternyata tidak juga seperti itu tergantung personal dan pribadi saja dia mau berkembang seperti itu. Yang pasti bahwa saran saya sih di usia teman-teman yang sekarang, lakukan berbagai hal, coba berbagai hal yang positif. Insya Allah nanti ketika teman-teman ada di fase kayak umur-umur saya ini sudah tidak menyesal mungkin berpikir kenapa saya tidak lakukan itu dulu. Lakukan saja ketika hal yang positif. Intinya begini, ketika itu merupakan sebuah tantangan dan kita merasa ada excitement, ada semangat, dan kita merasa ketika kita mengambil resiko ini, melangkah dengan resiko, tapi kecenderungannya ada hal yang positif, menurutku maju dan ambil saja, seperti itu, harus melangkah. Ya, memanfaatkan masa muda sebagai pemuda ya. Pemuda seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Ikan. Oke, pemirsa sekalian, itulah tadi bincang-bincang singkat kita yang semoga menjadi semangat bagi para pemuda khususnya di 28 Oktober ini sebagai Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih, saya Sri Nur Asriastuti. Jangan lupa subscribe channel Prima Edutainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.